gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih saat ini kami siap untuk menikmati berkat firman Tuhan. Roh Kudus ambil alih semua pemberitaan kebenaran firman-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba perkataan Allah. Engkau yang berbicara, kami tahu ketika Engkau berbicara itu sesuai perkenanan-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau berbicara, maka itu pasti yang terbaik Tuhan di dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami percaya Roh Kudus ambil alih semua pemberitaan firman-Mu, dan kami menyerahkan setiap umat-Mu yang datang untuk mendengarkan, agar bukan hanya sekedar pendengar, tapi mereka juga akan menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berbicara Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Salam. Ya. Selamat malam dan terima kasih juga untuk kesempatan kali ini, di mana saya akan memberikan kebenaran firman Tuhan. Saya pikir hari ini saya menjadi pendengar saja, gitu kan. Saya mau belajar juga. Kita semua sama-sama belajar ya. Karena guru terbaik kita adalah Roh Kudus ya. Roh Kudus. Jadi siapapun yang beritakan kebenaran firman Tuhan, kita belajar pasti firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu punya kekuatan ya, daya ledak yang luar biasa. Kalau istilahnya dinamit atau bom, ini punya kekuatan daya ledak yang luar biasa, itu firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu ibaratnya seperti pedang ya. Pedang bermata dua. Arti pedang bermata dua adalah ke depan bisa tajam, dan ke belakang juga bisa tajam ya. Jadi artinya dia tajam untuk orang yang mendengarkannya, dan tajam juga untuk orang yang memberitakannya. Jadi baik yang mendengarkannya atau yang memberitakannya sama-sama belajar bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena saudaraku, bukan soal berapa kali kita mendengarkan firman Tuhan, tapi apa yang kita sudah dengarkan firman Tuhan itu, apakah kita lakukan? Nah, itu yang paling penting. Karena banyak orang Kristen yang hanya mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak menjadi pelaku. Sehingga ketika mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak ada perubahan apa-apa. Hidupnya tetap sama ketika dia berjumpa Yesus, dan sebelum waktu berjumpa dengan Yesus. Ada lagu yang mengatakan ini, hidupku takkan sama. Artinya hidup kita nggak akan sama ketika kita bertemu dengan Yesus, dan sebelum kita juga bertemu dengan Yesus. Dan ketika kita belum mengenal firman, dan sesudah kita mengenal firman, itu hidup kita takkan sama. Kalau hidup kita sama dari dulu sampai sekarang, itu berarti ada something wrong, ada sesuatu yang bermasalah dengan kita. Karena hanya Yesus yang tetap sama. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasanya. Dan firman-Nya juga tetap sama. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya punya kuasa dan punya daya ledak yang sama ya. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus ya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita baca secara bergantian. Saya ayat yang ke-46, saudara ayat yang ke-47. Ya, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47. 2, 3. Markus 10 ayat 47.
Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berdiri dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, Kuatkan hatimu, berdirilah, yang memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabi, supaya aku dapat melihat. Ayat 52 sama-sama 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya, silakan duduk. Berbahagialah orang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terlebih berbahagia lagi orang yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya semua yang di sini pasti punya iman. Amin. Ya, kalau nggak punya iman tidak mungkin kita mengenal Tuhan. Ya, apa arti iman? Iman adalah, kalau dalam Ibrani 11 ayat 1, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudaraku, kenapa saudara beriman kepada Yesus? Ya, Ibu Febe coba, kenapa beriman kepada Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus. Pernah melihat Tuhan Yesus? Melihat secara langsung tidak, tapi mengimani dan percaya. Ya. Nah, kenapa Ibu Febe itu percaya Yesus walaupun dia tidak pernah bertemu dengan Yesus? Nah, itulah yang disebut iman, ya. Iman itu percaya kepada sesuatu yang sebenarnya kita tidak pernah lihat, tapi kita yakin. Karena mungkin sangat sedikit sekali orang yang bertemu face to face, mungkin dalam mimpi pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Siapa yang pernah bertemu dengan Yesus dalam mimpi? Ada yang pernah bertemu ya? Atau pertobatannya itu, atau berjumpa dengan Yesus, mengenal Yesus itu setelah bertemu dalam mimpi ketemu dengan Yesus? Ada? Semua mungkin di sini karena dari dalam kandungan dan lahir dan bertumbuh sudah beriman kepada Yesus karena dilahirkan dari keluarga Kristen, ya, yang percaya Yesus. Nah, saudara-saudara yang kasih, beda dengan saya dari keluarga yang non Kristen, ya. Kenapa saya menjadi percaya Yesus? Saya mau cerita sedikit. Keluarga saya, yaitu nomor 1, yaitu sekarang sudah jadi pendeta. Dia dulu suka nganterin ibu lurah lah ya, dulu tahun berapa lah, tahun sekitar mungkin 75-an ke atas lah. Saya juga belum saya udah lahir, dia masih kecil. Nah, saudara, dia selalu mengantar ibu lurahnya ke gereja. Dan tiba-tiba di gereja, pada waktu di muka gereja dia pingsan, ya. Dia pingsan, dan ketika dia pingsan, dia melihat Tuhan Yesus. Nah, dari situ dia akhirnya berubah total 180 derajat, percaya pada Tuhan Yesus melalui mimpi. Kenapa Tuhan Yesus yang menampakkan melalui mimpi atau penglihatan? Karena Yesus yang disembah oleh kita itu adalah Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan yang hidup artinya bahwa meskipun dia sudah mati secara kemanusiaannya, tetapi keilahiannya, dia hidup untuk selamanya. Dia ada di surga, dan Immanuel, dia juga bersama dengan saya dan saudara. Itulah iman kita, betul? Nah, pada waktu dia melihat Tuhan Yesus, dia berubah dan membuka hatinya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia akhirnya berubah total, ya kan? Yang darinya hidupnya mungkin jauh dari Tuhan, menjadi pemain judi, akhirnya dia tinggalkan semuanya, dan bahkan akhirnya dalam perjalanan hidupnya dia menyerahkan jadi seorang hamba Tuhan. Dia pergi ke Lampung, ya kan? Dia pergi ke Lampung, dia mendirikan sebuah gereja namanya Gereja Gerakan Pentakosta. Nah, saudaraku, kalau di sini kita mendirikan gereja, pasti berdoa biar nanti ada jiwa-jiwa yang datang. Nah, jiwa-jiwa yang datang ini semua sudah beranggotakan gereja, betul nggak? Bagaimana caranya? Ya paling kalau misalkan gereja itu pecah, baru pindah, ya kan? Betul nggak? Kalau jemaat itu ngalamin masalah di gereja A, nggak puas dengan gembalanya, dia pindah ke gereja mungkin kita, atau gereja orang, atau demikian juga mungkin dari anggota jemaat kita, ya tiba-tiba nggak puas dengan pelayanan kita, dia pindah, betul? Betul nggak?
Nah, seperti itu. Nah, kalau di sana itu benar pure, murni orang-orang yang belum kenal Tuhan, ya. Orang-orang yang belum kenal Tuhan. Akhirnya ada banyak ratusan jiwa dia bertobat pada waktu itu, dan akhirnya ketika dia sudah tidak lagi karena lokasi itu akhirnya tidak boleh ditempati oleh para transmigran, akhirnya dia menyebar berdiaspora, ya, berdiaspora. Ada yang ke Bengkulu, ada yang ke Halmahera, ada yang ke Tobelo. Makanya mungkin kalau saudara dengar di beberapa daerah Maluku sana, Halmahera dan lain sebagainya, ada gereja Gerakan Pentakosta ini. Nah, itu salah satunya adalah diaspora pada waktu itu. Jadi mungkin ada satu planning Tuhan. Kenapa dia berdiaspora, ya kan, menyebar? Karena apa? Ya karena mungkin supaya berita Injil bisa disebarkan kemana-mana, ya. Jadi nggak tinggal di tempat. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan setelah respon, setelah mengenal firman, setelah tahu kebenaran firman Tuhan, harus ada action yang harus kita lakukan. Apa? Go! Pergi memberitakan Injil kemanapun kita pergi berada. Jangan iman yang kita punya, kita hanya bisa nikmati oleh diri kita sendiri. Karena iman yang kita punya, kita harus sebarkan kepada orang-orang yang belum punya iman seperti saya dan saudara. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iman di dalam Yesus Kristus. Kenapa saudara percaya? Karena di dalam Yesus Kristus ada keselamatan dan kepastian. Di dalam Yesus Kristus itu bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi di dalam Yesus Kristus itu ya dan amin. Ya. Kenapa saya ambil keputusan terima Yesus? Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus sendiri yang berkata. Berarti Yesus sendiri yang berkata, karena Yesus itu pasti jalan kebenaran dan hidup. Nah, saudara-saudara yang kasih, saya mau tanya. Mungkin sama anak muda. Kamu namanya siapa? Afifal. Afifal, kalau kamu diajak oleh salah satu orang yang kamu nggak kenal, ya, Afifal, pergi ke satu tempat, mungkin ke Amerika misalnya. Tapi orang yang ngajak kamu nggak kenal dia. Kira-kira kamu mau nggak? Nggak. Kenapa kamu nggak mau? Belum kenal. Belum kenal, kamu nggak yakin pasti kamu akan sampai Amerika, ya? Siapa tahu disesatkan di jalan karena tidak kenal. Dan orang itu pun belum pernah pergi ke Amerika. Bagaimana dia akan bawa Afifal ke sana, ya? Pasti Afifal ragu dan orang tuanya pasti nggak akan mengizinkannya. Betul nggak? Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena tidak kenal, maka tidak yakin. Dan dia belum pernah pergi ke Amerika. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa kita percaya Yesus? Kenapa kita yakin bahwa Yesus nggak akan menyesatkan kita? Yang pertama, kita percaya Yesus karena Yesus sendiri datang dari surga. Sehingga kita yakin pasti dia sudah pernah dari surga turun ke dunia, dari surga turun ke dunia. Jadi Yesus tahu banget situasi surga dan tahu banget tempat surga itu di mana, ya kan? Nah, makanya kita percaya Yesus karena Yesus ada dari surga. Dan ketika percaya dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Nah, percaya kepada Yesus karena Yesus sendiri berkata dia dari surga dan turun ke bumi, ya. Terus dia naik ke surga juga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sehingga kita nggak mungkin tersesat karena hanya Yesus satu-satunya yang dari surga dia datang ke bumi dan naik ke surga lagi. Sehingga saya dan saudara kenapa punya iman kepada dia? Karena saya yakin beriman kepada Yesus nggak mungkin tersesat. Karena kita kenal dia dan dia juga sudah pernah pergi dari surga datangnya, ya turun ke bumi dan naik ke surga lagi. Sehingga nggak mungkin aku akan disesatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, mengambil keputusan terima Yesus adalah pilihan yang tepat. Nah, saudara kembali kepada Alkitab yang kita baca dan renungkan. Iman itu penting sekali. Ya. Iman tanpa perbuatan mati. Artinya kita beriman tapi nggak ada action itu mati. Ya, makanya ketika ada firman Tuhan yang diberitakan, ada firman yang jatuh di tanah yang subur, ada jatuh di tanah berbatu-batu, ada yang di pinggir jalan, ada yang di semak-semak duri, ya. Nah, keempat jenis tanah itu ya masing-masing punya kualitas yang berbeda. Yang kalau yang semak duri, dia punya iman kepada Yesus, mungkin rajin ibadah juga, tapi hidupnya dihimpit oleh kekhawatiran. Ada masalah sedikit, langsung takut. Ada masalah sedikit, langsung tinggalkan hubungannya dengan Tuhan. Jadi kekhawatiran itu terus menghimpit hidupnya. Sehingga wajar kalau dia bolak-balik stres.
bolak-balik depresi, bolak-balik bermasalah, ya. Oke, yang kedua tanah berbatu-batu. Saudara, kalau ada benih yang ditabur di tanah berbatu-batu, ya, mungkin jatuh itu tumbuh, tapi sebentar. Mungkin saudara pernah lihat ada pohon atau tanaman atau tumbuhan yang tumbuh di atas batu. Pernah lihat? Nah, tapi dia akarnya kuat nggak? Nggak akan kuat, ya. Tapi tumbuh, kena sinar matahari mungkin sebentar lagi layu. Dan kemudian yang di pinggir jalan, kira-kira bisa tumbuh nggak yang di pinggir jalan? Mungkin nggak tumbuh, karena keburu dicocol ayam, ya kan? Keburu dicocol burung, ya kan? Belum sempat bertumbuh. Nah, saudaraku, ini ibaratnya semua ini adalah pencuri, ya, pencuri, iblis itu yang iblis, ya, biar anak-anak Tuhan terhimpit oleh kekhawatiran, anak-anak Tuhan cepat layu imannya, tidak berkembang, tidak berbuah. Nah, tanah yang subur itu pasti ya akan bertumbuh, akarnya kuat dan ya, jangan cuma bertumbuh saja, tapi juga harus berbuah. Nah, aku kasih gambaran ya, orang yang bertumbuh tapi nggak berbuah. Nah, ini ya, pelayanannya rajin, ibadahnya rajin, ya, tapi hidupnya tidak bermanfaat buat orang-orang di sekelilingnya. Kayak pohon ara, ya kan? Apa sih arti buah? Nah, saudaraku, buah, kalau pohon jeruk menghasilkan buah jeruk, yang makan siapa? Yang makan siapa? Pohon jeruk itu atau orang lain? Halo? Ya, kalau pohon jeruk berbuah jeruk, yang makan siapa? Yang nikmati siapa? Orang-orang di sekelilingnya, bukan jeruk makan jeruk, ya, bukan. Ya. Nah, pada waktu pohon ara, ya, perumpamaan, Yesus melihat pohon ara, dia pengen banget karena pohon ara itu pohonnya rimbun, ya kan? Pohonnya tumbuh subur. Harapan Yesus pasti ini berbuah. Nah, pada waktu dia menginginkan pohon ara, ternyata ada buahnya nggak? Enggak. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia saking mungkin ini percuma juga ngabisin nutrisi saya tapi tidak menghasilkan buah. Mengerti sampai di sini? Ngabisin nutrisi saya yang saya kasih subur tapi tidak menghasilkan buah. Egois banget, ya. Benar nggak? Nah, sama dengan kita orang Kristen begini. Habisin nutrisi saya setiap hari dengar firman Tuhan. Setiap hari baca firman Tuhan, setiap hari berdoa, ya. Tapi ternyata tidak bermanfaat buat orang-orang di sekelilingnya. Ya, tidak berguna. Akhirnya Tuhan Yesus bikin kering lah daripada nyampah di muka bumi ini, nggak berguna, ngabisin nutrisi yang disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sama dengan orang Kristen begitu. Kelihatannya subur, rajin semuanya, tapi hidupnya nggak berubah, nggak bermanfaat buat orang-orang di sekelilingnya. Karena yang Yesus mau adalah hidup kita harus memberi, yes, bermanfaat buat siapa? Orang lain. Ya, jadi kekristenan itu hidupnya bicara apa? Soal relation, hubungan. Satu, hubungan kita dengan Tuhan, kedua dengan sesama. Jadi salib itu bicara relation, ya kan? Sudah dibayar lunas. Hubungan dengan Tuhan langsung vertikal, nggak usah melalui perantara lagi. Saudara, nggak usah melalui Pak Gembala kan? Mau datang kepada Tuhan juga, Pak Gembala, saya mau mengaku dosa saya, ini dosa saya segini-gini, tolong Pak Gembala sampaikan. Bukan zaman Taurat lagi, bukan zaman perjanjian lama lagi, ini zaman anugerah. Yesus sudah koyak tirai bait Allah dari atas terbelah menjadi dua, ya, udah terbelah, artinya sekat hubungan kita dengan Tuhan sudah nggak ada lagi. Yesus adalah jalan mediator, jalan yang benar-benar, ya, lurus, ya, vertikal. Itu sudah dibayar lunas, jadi nggak perlu lagi pakai perantara. Artinya perantara manusia, tapi langsung. Kalau dulu kan zaman perjanjian lama, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda atau saudara sekalian mau datang kepada Yesus, dia nggak boleh langsung, ya kan? Nah, ibaratnya nih, Pak Gembala adalah imam besar, ya kan? Nah, para tim pengembalaan adalah para imam. Nah, kemudian di pelataran sana adalah umat. Jadi kalau umat mau menyampaikan masalah, datanglah kepada
imam. Dan para imam mau nyampein masalah dari umat ke para imam, dan para imam ke imam besar, ya. Dan itu pun gak sembarangan, ya. Kalau imam besarnya udah berjalan, kan ada bunyi nih, kerincingannya, kerincing gitu. Oh, berarti imam besar itu berjalan untuk menghampiri. Nah, saudaraku, ada ruang kudus dan zaman perjanjian lama. Tetapi zaman perjanjian baru itu kasih anugerah Allah sudah diputuskan semuanya. Langsung dia adalah Bapa kita, orang tua kita. Alkitab berkata, Yohanes 1 ayat 12. Ketika kita percaya, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita bisa panggil Bapa kepada Allah yang kita sembah. Nah, inilah yang membuat perbedaan. Hubungan kita itu, iman kita kepada Allah yang kita sembah, itu sampai di titik kita menyebut Bapa. Berarti orang tua kita. Ya, makanya Yesus katakan, aku gak akan biarkan kamu piatu atau yatim piatu. Pada waktu Yesus naik ke surga pun, apa? Yesus kirim apa? Penolong, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus. Nah, sekarang yang bersama-sama kita siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu juga pribadi Allah yang menyertai kita kemanapun kita pergi. Karena Yesus udah bersama dengan Bapa di surga. Di sebelah kanan, dia nanti datang ke dunia ini. Bahkan agama lain juga mengakui bahwa nanti Isa Al-Masih itu yang menghakimi si Dajjal. Tahu si Dajjal? Si Dajjal siapa itu? Iblis. Ya, iblis ya. Dia tahu, saudaraku. Semua tahu. Dia bahkan ada, saya pernah lihat video, dia tahu, mengerti. Nah, mengerti kan apa? Isa Al-Masih itu lahir dari Roh Allah. Apakah semua orang bisa percaya? Tidak semua. Saya dan saudara percaya karena kita punya iman kepada Dia. Amin. Nah, saudara, berbeda dengan situasi yang dialami oleh Bartimeus, ya. Bartimeus itu seorang yang buta sejak lahir. Persoalannya buta sejak lahir, ya, garis bawain. Buta sejak lahir. Nah, saudara, kira-kira buta sejak lahir itu menurut ilmu kedokteran bisa sembuh nggak? Susah ya, susah. Mungkin hanya bisa dicongkel matanya, kita cari pendonor ya, beli. Itu pun mahal sekali, ya. Makanya nggak heran kalau ada orang yang tiba-tiba karena terlibat banyak utang, donorkan darahnya biar dibayar, atau ginjalnya, karena organ-organ tubuh kita itu sangat mahal, ya. Nah, saudaraku, pada waktu Bartimeus itu dia belum seperti kita, ya. Dia orang Israel, orang Yahudi. Tapi ketika dia mendengar Yesus, dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Saudaraku, kenapa pada waktu Bartimeus mendengar, dia mendengar, ya, tidak melihat karena buta, mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Nah, akhirnya muncul kemungkinan Bartimeus itu pernah mendengarkan nama Yesus, tapi belum bersama-sama dengan Yesus. Karena kan banyak orang yang mendengarkan nama Yesus belum hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apalagi zaman dunia atau zaman sosmed, ya. Semua orang bisa melihat dan mendengarkan, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Nah, saudara pasang sosmed tentang kebenaran firman, saudara bisa dilihat oleh seluruh dunia yang berteman dengan saudara. Yang tidak berteman pun bisa melihat. Kan ada rentetan-rentetan dalam dunia sosmednya. Nah, saudaraku, jadi kalau kita main sosmed itu enggak dosa. Yang penting kita yang mengatur sosmed itu. Apa yang kita posting di dalam sosmed itu, ya kan? Kalau curhatan di sosmed, misalkan, sindiran, gitu kan? Di sosmed curhatan, masalah-masalahmu kita curhat di sosmed, atau mungkin kata-kata sakit hati, ya kan, di sosmed. Kira-kira itu menyenangkan nggak orang-orang yang melihatnya? Enggak kan? Nah,
Jadi siapa yang mengatur sosmed itu? Yang mengatur sosmed adalah diri kita. Untuk apa itu? Untuk ladang pemberitaan Injil, ya kan? Untuk menyimpan gambar foto-foto kita, ya kan? Semua ada di situ. Kalau dulu kan sibuk beres potret langsung cetak ya, betul nggak? Sekarang mau jebret 100 kali juga nggak usah cetak ya, langsung simpen di FB, di IG, di TikTok dan sebagainya. Dan pemberitaan firman pun bisa melalui Facebook, melalui TikTok, melalui Instagram, itu bisa dilakukan. Dan pergunakanlah waktumu dengan baik. Jadi tidak ada alasan untuk kita memberitakan Injil. Kalau di sosmed kita memberitakan Injil, itu nggak ada yang larang, ya kan? Silakan saudara mau baca boleh, like boleh, nggak juga nggak masalah, ya. Nah, karena nggak ada ketentuan. Setiap orang yang melihat harus like, nggak ada ketentuan itu ya. Itu hak kita masing-masing. Nah, saudaraku, Bartimeus pasti sudah pernah mendengar siapakah Yesus. Makanya ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya. Nah, saudaraku, ada seorang buta sejak lahir bernama Bartimeus. Dikatakan di sini anak Timeus ya. Mungkin nggak terlalu terkenal lah nama ini sehingga jarang ya. Jarang Timeus itu menjadi nama baptis ya. Jarang ya kan. Kalau Bartimeus banyak ya yang namanya Bartimeus. Nah, saudaraku, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud kasihanlah. Berarti dia tahu, dia pernah mendengar. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul itu dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya percaya Bartimeus meskipun tidak bersama-sama dengan Yesus, tapi dia pernah mendengar siapa Yesus yang dari Nazaret itu. Meskipun dia buta sejak lahir, secara mata tidak bisa melihat, tapi dia bisa melihat secara rohani. Dan dia mendengar tentang nama Yesus. Dan pada waktu Yesus lewat, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya. Diam. Nah, saya tahu ini yang kira-kira yang menegur siapa? Yang menegur siapa? Murid. Berarti kalau di dalam sini itu orang gereja atau luar gereja yang negur? Hah? Orang gereja atau luar gereja yang menegur? Iya. Jadi saudaraku, kadang kala ini ya, orang gereja yang di dalamnya itu yang membuat orang itu tidak mau datang kepada Yesus. Karena apa? Menghalang-halanginya. Satu. Oh, nanti kalau datang dia, apalagi punya power, punya potensi, nanti jadi saingan saya. Sehingga kedudukan saya nanti tergeser oleh dia. Betul atau betul? Ya, banyak orang seperti itu kan. Kalau ada pendatang baru, terus kemudian dikasih kepercayaan. Waduh, kok dia baru kok dikasih kepercayaan terus. Hanya berusaha bagaimana cara menjatuhkan dia. Jadi bermainlah politik di dalam gereja. Nah, dosa nggak politik dalam gereja? Dosa ya kan. Memang Yesus juga mengajarkan politik. Cerdik seperti ular, tulus. Tapi orang yang ingin menggeser kedudukan orang lain, misalnya posisinya, kira-kira dia cerdik? Cerdik nggak? Cerdik, tapi tulus nggak? Tidak. Itu saudaraku. Ya, Yesus berpolitik, tapi dia cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudara, kebanyakan politik zaman sekarang mana ada yang tulus? Semua rebutan apa? Coba, zamannya kampanye, kalian mengajukan proposal kemanapun pasti di ACC nggak? ACC nggak? ACC. Coba setelah jadi, mau ketemu susah nggak? Baru-baru ini saya mau ke sini, sudah daftar, mau ketemu calon wali kota, ya kan? Tiba-tiba, kan di sini ada daftar hamba Tuhan di daerah saya, ya, di kota saya. Wah, saya daftar. Hari ini berarti aku udah planningin bahwa saya akan ketemu, ya kan? Umat Kristen, gembala-gembala akan ketemu. Ya. Tanggal sekian. Tiba-tiba berubah, tidak jadi. Akhirnya gembala gantian dong, jual mahal gitu kan. Dia yang ngajak kita. Kapan bisa ketemu? Kenapa dia calon wali kota yang ngajak ketemu kita? Ayo, kenapa? Kenapa saudara? Ingin apa? Suara kita, ya kan? Ada bergening, ingin suara kita. Makanya dia ngajak kita ketemu, ya kan? Coba, kalau dia udah jadi, kira-kira ngajak ketemu kita enggak? Hah? Ngajak ketemu kita enggak? Boro-boro ya. Kita yang ngajuin ketemu aja. Susahnya minta ampun, ya kan? Terus terang aja, susahnya minta ampun. Tapi kalau mau dapat suara kita, dia pendekatan, ya kan? Dia datang ke gereja nggak diundang, bisa datang nggak?
Bisa, saudaraku. Aku pengen datang ke persekutuan sana. Ya kan? Tujuannya apa? Suara, udah titik ya. Nggak ada yang lain. Ya mungkin tiba, aduh. Akhirnya, bro, gimana caranya? Akhirnya kasih duit, ya kan? Kasih duit. Waktu saya pemilu, kok nggak ada yang ngasih duit ke saya ya? Gue tunggu-tunggu gitu loh. Kalau ada yang ngasih, gue terima aja, ya kan? Kenapa? Kenapa terima? Itu rezeki berkat dari Tuhan. Ya terima aja gitu, masalah ini nomor kumaha engke gitu kan, kata orang Sunda. Saya mau bilang gini, saudara-saudaraku, mereka ingin cari suara kita. Ketika mereka sudah jadi, bisa lupa kita, betul nggak? Tapi nggak usah pusing dengan itu. Makanya kita nggak percaya sama mereka ya. Percaya sama siapa? Yesus. Dia nggak pernah mengecewakan kita. Maka dari itu Yesus katakan apa? Firman Tuhan dalam Ibrani katakan, marilah kita datang beribadah dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya, bukan kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena manusia boleh berjanji, tapi tidak selalu menepatinya. Ya, misalkan nih, ada kesaksian nih. Kemarin ceritanya, waduh, pada waktu dulu kan pacarannya kirim surat ya. Nah, zaman sekarang kan tinggal WA, betul nggak? Video call. Kalau dulu kirim surat, waduh. Ini cowok ya udah kirim surat gitu kan ke ceweknya sampai udah 1 dus sepatu gitu kan suratnya. Tiba-tiba ada wanita lain, cowok itu berubah 180 derajat. Tinggalkan cewek ini yang sudah bergantung harap kepada cowok itu dan akhirnya tidak jadi. Apa yang terjadi pada cewek itu? Stres, mau bunuh diri. Ya kan? Karena apa? Sudah bergantung 100. Makanya nih buat para para gadis-gadis ya, kalau masih pacaran nggak usah 100%. Karena bisa saudara menderita ketika putus. Berapa persen? Waktu saya sampaikan, berapa persen? Jangan 100% taruhkan hatimu kepada manusia. Kalau sekali waktu kamu ditinggalkan, stres, makanya nggak sedikit orang-orang pada bunuh diri ya. Yang cowok-cowok atau cewek-cewek putus dari pacarnya bunuh diri. Baru-baru ini mungkin di Cina tanggal 3 Mei dijadikan hari pria ya tersetia sedunia. Padahal karena diputus ceweknya bunuh diri katanya setia. Itu mah pria goblok ya, betul nggak? Tidak blow on ya, goblok. Nah, saudara juga jangan mau seperti itu. Taruhkan ketika saudara pacaran jangan 100% ya. Taruh berapa persen. Biar ketika dia tinggalin kita tetap punya Tuhan Yesus yang 100%. 100% itu hanya untuk Tuhan Yesus. Ya, hanya untuk Tuhan Yesus, ingat itu ya. Jangan untuk manusia. Kalau manusia itu sekali mengecewakan. Kalau saudara ada yang mengecewakan, pasti saudara akan kecewa. Kalau saudara 100%. Tapi kalau Yesus itu nggak pernah mengecewakan. Kan ada lagu, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa. Apa? Kuserahkan semua. Nah, saya bilang arti iman, saudara. Nah, ini ibu siapa namanya, Bu? Hah? Ibu Seni. Ibu Seni, pada waktu datang ke rumah sini, duduk di kursi ini ya. Nah, waktu Bu Seni datang, periksa nggak kursinya? Waktu duduk, cek. Ini kayaknya udah mau kropos ya, takut duduk. Berat badan saya ini 50 kilo, muat nggak ya kira-kira? Kuat nggak ya? Jangan-jangan pas aku duduk ambles. Waktu itu duduk di sini, Ibu saya ini cek nggak? Cek nggak? Hah, langsung duduk kan? Kenapa langsung duduk? Oh, kuat kan? Kira-kira duduk di atas ini tenang nggak? Hah? Ibu, tenang nggak dari tadi? Khawatir nggak akan ambruk kursi itu? Enggak. Kenapa? Nah, itulah yang disebut. Makanya aku mau pisahin ya. Dalam bahasa Inggris ada 2, trust dan believe. Kalau believe, percaya. Tapi hanya percaya saja. Setan pun bisa percaya kepada anak Allah. Kalau trust, seperti ibu duduk, iman itu trust, mempercayakan sungguh-sungguh tanpa ragu sedikit pun dengan berapa bebanmu. Sekarang ibu saya ini berat badannya berapa? Ya, mungkin 50 kilo, mungkin 60 kilo. Nah, langsung duduk dengan tenang. Karena ini kursi ini kekuatannya untuk 100 kilo misalnya. Jadi, nah, kenapa duduk tenang ibu saya ini nggak ragu sedikit pun? Itulah arti
trust. Yang Tuhan mau itu seperti itu. Ketika engkau udah trust sama Yesus, itu benar menaruhkan beban kita semua. Tenang, gak usah khawatir, gak takut sedikit pun. Wah, nama Yesus itu kuat, Yesus menanggung bebanmu. Nah itu seperti itu. Kira-kira bisa nggak? Hah? Kira-kira bisa nggak? Iman kita seperti itu. Nah itu trust. Iman, mempercayakan sungguh-sungguh tanpa ragu sedikit pun. Nggak pusing dengan situasi dan kondisi. Dia tetap percaya, yakin sungguh-sungguh Yesus sanggup menopang beban hidup kita. Surga jadi kasih, masa cuma problem. Tuhan nggak turut campur tangan menyelesaikan, betul nggak? Yes ya. Nah, Bartimeus, dia yakin betul karena dia udah pernah mendengar, ya. Dia nggak melihat karena buta. Nah, mendengar. Ketika Yesus lewat, wah dia berteriak. Yang menegur siapa? Murid-muridnya. Orang-orang gereja yang menegur malah, ya kan? Makanya saudaraku, tantangan yang terbesar dari mana saudaraku ketika dalam kita persekutuan? Dari luar atau dari dalam? Dari dalam, ya kan? Makanya gak heran saudaraku di dalam. Nah, saya mau tanya nih, karena kita itu seperti domba diutus ke tengah mana? Serigala, buas atau jinak? Serigala, buas, ya kan? Kalau domba, jinak atau buas? Jinak. Jadi saudaraku, lebih bahaya mana? Serigala berburu serigala atau serigala berbulu domba? Nah, saya mau tanya nih, serigala berbulu domba ada di luar gereja atau dalam gereja? Bingung kan? Nah, serigala berbulu domba ada di mana? Hah? Saya mau tanya nih, kalau domba istilah untuk siapa? Hah? Domba istilah untuk siapa? Untuk orang gereja atau orang luar? Hah? Domba untuk istilah apa? Untuk orang gereja atau orang luar? Orang gereja. Jadi serigala berbulu domba ada di mana? Jadi misalnya, oh dia sudah misalkan ketemu saudara, aduh Ibu Febe kamu luar biasa, cantik, luar biasa hebat. Di luar sana, kita di luar, saya paling gak suka banget sama Ibu Febe. Nah itu, di depan A, di belakang, nah itulah serigala berbulu. Nah, tapi di sini ada nggak? Nggak ada lah, pasti nggak ada yang ngaku. Di sana banyak gitu kan. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau serigala berbulu serigala udah tahu dia jelas. Biasanya kalau serigala berbulu domba nusuknya dari mana? Iya. Kan kalau serigala berbulu serigala nerekamnya dari mana? Dari depan ya kan? Jadi kita tahu ya. Kalau di belakang kan kita kaget ya, bener nggak? Nah, saudaraku yang dalam Tuhan, iman ya tumbuh daripada pendengaran. Terjadi pada Bartimeus. Pernah mendengar siapa Yesus ya? Akhirnya dia berteriak, wah Yesus anak Daud kasihaniin aku. Diam lo ya, istilahnya kasarnya. Diam kamu ya, berisik. Jadi orang buta, susah, miskin, pengemis lagi, ya kan? Coba kalau yang berteriak orang kaya gimana kira-kira gereja? Oh kenapa? Ada apa? Ada apa gitu kan? Tapi kalau yang orang miskin, diam, berisik, ya kan? Nah, itu gereja-gereja yang lain ya, bukan gereja di sini. Saudaraku, terus kemudian banyak yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras. Kenapa Bartimeus ditegur, bukan dia malah semakin keras? Kenapa? Kenapa saudara? Karena ada iman, karena ada trust. Dia nggak peduli dengan lingkungan yang menghalangi dia, yang menghina dia, yang memberhentikan dia. Unstoppable. Nggak ada yang bisa menyetop dia karena dia punya iman. Dia trust banget sama Yesus. Meskipun dia tidak pernah melihat, tapi dia mendengar siapa itu Yesus. Nah kemudian lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Jadi pada waktu Yesus melihat murid-murid menegur dia, Yesus tidak kompromi dengan murid-muridnya. Jadi beda pola pikirnya Yesus dengan pola pikir murid-murid. Apa yang dilakukan Yesus? Panggil dia. Hei, itu Yesus panggil kamu. Mungkin ya murid-muridnya dengan ada sinis ya. Udah buta apa gitu dalam hatinya mungkin muridnya. Itu Yesus sudah panggil kamu. Beri, panggil. Akhirnya panggil dan berdiri. Yesus cuma simpel tanya, apa yang kamu butuhkan? Dia pengemis, nggak punya duit, nggak punya rumah, duduk di pinggir jalan, kira-kira, dan dia buta.
Kira-kira kalau saudara misalnya nih, jadi yang mengalami seperti itu, yang diminta saudara apa? Rumah? Uang banyak? Mobil? Atau apa saudaraku? Atau mata yang buta? Hah? Kira-kira kalau misalkan saudara itu Bartimeus, kira-kira apa? Minta apa? Dia bisa melihat. Ya, Bartimeus itu diberikan hikmat. Dia nggak butuh duit sebenarnya. Maksudnya butuh sih duit, tapi dia yang lebih butuh lagi. Dia tahu kebutuhan dia apa yang sesungguhnya. Karena dia tahu, ya dia cuma bilang apa. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Terus tanya Yesus padanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta, simpel, Rabuni, supaya aku bisa melihat. Ada perubahan. Akhirnya dalam ayat 2, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihat ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yesus nggak bilang mungkin, dalam nama, tolong, mau berdoa teriak, dalam nama Yesus, Tuhan, tolong sembuhkan, supaya bisa melihat, supaya bisa melihat, supaya bisa melihat. Enggak ya, dia hanya berkata, pergilah. Kira-kira pada waktu dia pergi, udah melihat belum? Udah melihat belum? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Ya dia berdiri, pergi. Berarti Tuhan langsung celikan mata itu. Dan dia pergi, imanmu telah menyelamatkan dia. Bukan menyelamatkan secara jasmani doang, tapi secara rohani. Mengandung pengertian keselamatan sifatnya global. Mata yang buta jadi bisa melihat. Ketika dia bisa melihat, dia bisa pergi, go, memberitakan kabar baik kepada seluruh dunia bahwa dia berjumpa dengan Yesus yang menyelamatkan dan menyembuhkan dan mencerikan mata yang buta. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Bartimeus itu bertemu dan kebutuhan yang paling besar adalah melihat, karena dia tahu kalau dia bisa melihat, dia nggak perlu lagi duduk di pinggir jalan. Betul? Ada perubahan. Kalau dia bisa melihat, dia nggak perlu lagi minta-minta. Betul, saudaraku? Karena dia tahu ketika dia bisa melihat, dia bisa bekerja. Dia bisa berjalan, dia bisa mencari nafkah, mencari uang, ya, sehingga kebutuhannya terpenuhi, tidak dengan meminta-minta. Artinya, saudaraku, Tuhan Yesus yang kita sembah, dia tahu banget kebutuhan kita. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan hari-hari ini. Imanmu menyelamatkan, imanmu menyembuhkan, imanmu memulihkan. Dan iman itu bekerja di dalam diri kita. Dan kita yang bertindak. Dan Tuhan mau kita kerjasama dengan Dia, agar iman kita terus bertumbuh dan berbuah lebat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita panggil Yesus semua. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit dari maut. Baik, saudara-saudara, kita akan berdoa setelah firman Tuhan ini diberitakan. Mungkin ada saudara-saudara yang mengalami sakit atau bagian yang sakit. Saudara boleh beriman saat ini seperti Bartimeus dan pegang bagian yang sakitnya, perkatakan dengan Tuhan, imanku telah menyembuhkan, imanku telah